Jadi ini sahabat gua teman-teman dari Jakarta ya. Kita di Jawa Barat nomor satu teman-temannya Legacy ya. Nah beliau datang dari satu agensi di Jakarta namanya GPS. Saat ini GPS itu omsetnya nomor satu secara agensi di Indonesia teman-teman. Dan kedua orang ini berasal dari agensi tersebut ya. Dan di agensi tersebut nih orang nomor satunya top adeknya teman-teman ya. Nah, umurnya masih sama gue beda 2 tahun, ya backgroundnya itu dari keluarga berada teman-teman pengusaha. Tapi ini mah berada beneran kaya. Kalau gue kan berada di situasi sulit ya, ini berada kaya gitu ya. Nah, tapi ini orang walaupun dia punya pilihan dalam hidup, dia tetap memilih ada di bisnis prudensial teman-teman. Ya, penasaran nggak ceritanya gimana ya? Penasaran. Nah, dari semua pengalamannya dia akan ceritain ditumpahkan dalam waktu 1,5 jam ke depan. Teman-teman boleh siapin buku catatannya, boleh kasih respon yang paling bagus, oke? Okay? Are you ready? Ya, yuk kita lihat dulu Sunday Punch beliau. I'm no Superman, I can take your hand and fly you anywhere you wanna go, yeah. I can read your mind like a billboard sign and tell you everything you wanna hear, but I'll be your hero, 'cause I could be everything you need. If you're the one for me, like gravity, I'll be unstoppable. Yeah, I believe in destiny. I may be an ordinary guy with heart and soul, but if you're the one for me, then I'll be a hero. It's the thought of being when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. And you say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing I can stop anymore. Yeah, let's take a cross and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight.
Jadi saya mulai dari pencapaian boleh ya teman-teman ya. Nanti cerita tantangannya di belakang. Ini yang senang-senangnya dulu ya. Senang-senangnya dulu ya, biar teman-teman mulai mau buka hati mau denger ya. Nah saya cerita dulu dari background saya ya teman-teman. Nah Januari 2013 saya mulai kerja kantoran teman-teman. Ya jadi tahu umur saya ya. Di situ saya mulai kerja kantoran dengan gaji pokok 3,5 juta. Ya. Dan konsultan pajak itu, jadi saya kerjanya sebagai konsultan pajak. Yang seru itu adalah lembur-lemburannya. Jadi dulu waktu muda, saya sangat bangga kalau ditanya lu lembur sampai jam berapa. Biasanya nggak ada yang ngalahin saya, biasanya gitu ya. Karena saya bisa lembur sampai jam 3, besok check in lagi gitu ya. Check in lagi jam Makin 9. banyak lembur makin banyak duit soalnya. Ya, yang ngalahin saya biasanya auditor. Dan sebelah saya auditor. Ntar ya. Oke. Jadi kita adu lembur. Adu lembur kita ya. Oke. Dan waktu itu karena orang tua saya tuh dari dulu terbiasa hidup sederhana dan mereka fokus ke investasi buat masa tuanya. Dan puji Tuhan sekarang mereka bisa membiayai biayanya sendiri, nggak sandwich generation. Jadi thank you banget buat orang tua. Saya juga mau belajar. Jadi orang tua yang nanti akan seperti itu, tidak merepotkan siapapun. Ya. Nah, saat itu saya diajarin untuk rental mobil karena orang tua tuh punya perusahaan rental mobil. Saya ambil 2 mobil untuk direntalin ke perusahaan-perusahaan lain. Nah dari awal kerja dengan gaji 3,5 juta, lembur-lembur bisa dapat 7 juta, saya punya 2 mobil dan 2 mobil itu DP-nya saya cicil ke orang tua gitu ya, dari digaji itu beres dan cicilan mobilnya dibayarin sama yang rental. Nah hasil akhirnya adalah mobil itu dijual, duitnya punya saya gitu ya. Itu investasinya saya dulu ya. Nah tapi punya goals adalah menikah. Menikah dengan biaya sendiri. Siapa yang di sini belum menikah? Oh, banyak. Yang ngaku-ngaku nih, udah gendong anak. Oh, bukan ya, anak Edo ya. Anak Edo ya. Tahu. Udah ketinggian terus-terusan ya. Oke. Saat itu saya orang yang tidak punya goal. Nah, kenapa nggak punya goal? Karena kebetulan orang tua selalu memenuhi kebutuhan saya. Ya, puji Tuhan banget, happy banget punya orang tua seperti itu. Tapi saat itu orang tua saya lagi ngajak saya kondangan. Kondangan, terus dia bilang gini, yo kalau mau nikah nanti tempatnya seperti ini ya. Tempat yang waktu itu ditunjuk adalah tempat golf, ya teman-teman bisa bayangin terbuka. Di mana? Di Damai Indah Golf Peak, jadi kalau yang suka main golf mungkin tahu di Damai Indah Golf Peak gitu ya. Dan di situ dijadiin tempat wedding. Dan waktu itu akhirnya saya punya goal karena saya pengen banget berbakti sama orang tua. Siapa yang di sini mau berbakti sama orang tua? Oh iya. Tepuk tangan dong buat teman-teman semua ya. Nah saya pengen wujudin satu doang permintaan dia. Dia gak pernah minta apa-apa. Dia gak pernah minta, yo kamu belajar yang rajin biar juara. Gak pernah. Sempet saya malah tadi kalau lihat Sunday Punch, SMP berapa tahun? 4 ya yang sadar tuh ya. Biasa sadar dengan kejelekan orang tuh biasanya. Enggak bercanda. Bercanda. Teman-teman jangan menghakimi. Bercanda ya Luci. Waduh. Disayang guru lah ya, disayang guru. Audit. Tapi itu kebanggaan saya. Karena biasanya tidak ada 1% di dunia yang SMP-nya 4 tahun. Coba saya tes. Siapa yang SMP di sini 4 tahun? Serius? Wih ada temannya. Kita 1% di dunia loh. Tos loh. 4 tahun SMP-nya. 1% di dunia itu. Oh SMA berapa tahun? 4 tuh ya, ini 1% juga di dunia ya, malah sombong-sombongan kebodohan ya. Paling suka ngeledekin leadernya ya. Bener nih ya. Oke, nah karena pernah nyusahin orang tua saya punya goal untuk nyenengin orang tua. Itu positifnya, jadi pernah gagal, tapi pengen banget nyenengin orang tua. Karena waktu itu saat saya nggak naik kelas, harusnya orang tuh lu gimana sih jadi anak gitu ya, udah bayar susah-susah. Dan waktu itu orang tua saya nggak semudah sekarang, susah banget gitu ya. Naik motor berlima gitu ya, buat beneran berlima, serius itu terjadi. Itu yang terjadi, tapi saya nggak naik kelas. Tapi waktu itu dia peluk saya, dia bilang nggak apa-apa yo. Terus dia bilang gini, kayak leader banget nih, bokap saya ngomong gini, papa juga pernah. Wah, ya. Leader itu selalu ngomong gitu nggak? Contoh nih, gue ditolak yo sama temen deket gue, terus leader lu ngomong apa? Gue juga pernah ya, bokap gue ternyata leader sejati ya. Sampai nggak naik kelas aja dia bilang dia juga pernah. Nah karena itu saya berasa banget gue harus banggain orang tua gue.
Gue nggak boleh nyanyain apa yang udah dikasih sama orang tua gue buat gue. Gue pengen banget wujudin impian dia, yaitu nikah. Padahal mungkin itu ngomong sembarangan gitu nyokap gue. Tapi itu jadi goal gue. Dan waktu itu pengen nikah usia 27-28. Berjalannya waktu saya sadar ternyata kerja di kantoran nggak bisa nikah biaya sendiri di usia 27-28. Nggak bisa. Waktu itu saya hitung. Saya kerja di usia 23. 4 tahun lagi kayaknya nggak kekumpul. Waktu itu saya perkirain itu saat itu butuh 400 juta. Ternyata realnya itu butuh 650 juta saat itu ya. Nah 2014 akhirnya resign karena sadar nggak cukup untuk membiayai biaya nikah. Banting setir menjadi agen asuransi. Ya, agen asuransi. Goalnya apa sih? Goalnya cuman waktu itu saya lihat jenjang karir. Saya ngelihat kok enak banget ya. Ini bisa nentuin income-nya sendiri. Dan lu bisa hitung. Istilahnya minimal segini ya. Selalu dibilang gitu kan. Jenjang karir. Minimal segini, bisa lebih. Bisa kurang nggak? Bisa. Kalau nggak dijalanin secara benar-benar. Ya. Nah ingin punya income nggak ketaker. Dan punya balance life. Ini penting banget buat saya. Jadi saya ini suka kerja. Tapi saya tidak mau kerja itu mengorbankan waktu-waktu untuk orang-orang tercinta saya. Buat anak saya, buat istri saya. Karena ngomongnya gua rajin kerja. Karena berasa hebat banget gitu ya. Kita ngorbanin waktunya mereka. Jangan sampai itu terjadi. Ya itu saya banget. Ingin punya income double digit di tahun depannya. Waktu itu usia 24 tahun. Usia 25 tahun di Juni 2015, puji Tuhan teman-teman dari bisnis Prudential saya udah full time dari September 2014. Di 2015 saya bisa investasi 10 juta per bulan, lumayan lah teman-teman. Waktu itu 25 tahun ya. Jadi saya fokusnya sama investasi dari dulu. Hidup biasa aja nggak apa-apa, yang penting ada hasilnya, nggak nyusahin siapapun ya. Punya pacar ya, dapat pacar dari mana? Dari Prudential. Jadi bukan agent ini. Ini yang nolak saya ngajak ketemu. Berapa lama yuk kacangin ya? Sebulan lebih kayaknya ya. Iya pokoknya saya ngajak ketemu, dia bilang, dia nggak jawab. Dia nggak jawab. Akhirnya ketemu, saya rekrut nggak mau. Saya jadiin, Nanti cerita lengkapnya itu iya. bagian A. Bagian you ya. Oke. Aduh. Ya. Oke 2016 lagi pacaran karena berasa income lumayan. Jangan sampai kepake buat konsumtif. Saya mikirnya gitu ya. Saya ambil cicilan. Karena orang tua sukanya properti, saya juga ambilnya properti. Gitu ya. Cicilan pertama, aset pertama itu apartemen. Agustus 2017 kita akhirnya menikah dan terwujud pakai duit sendiri. Walaupun ada nih. Ngutang sama orang tua 200 juta. Ngutang. Tapi waktu itu hasilnya ada teman-teman. Angpaunya 220. Jadi impas. 200 saya balikin, 20-nya per puluhan. Jadi 0. Ya saya. Impas. Oke. Oktober 2017, papa istri meninggal. Jadi habis nikah Agustus, bayangin teman-teman kalau kita tunda. Oktober terjadi meninggal gitu ya. Dan istri dikabarin hamil, punya anak. Nikah 2 bulan, meninggal, istri punya anak 2. Oke, lanjut ya. Lanjut ke ceritanya Lili. Saya ya. Iya teman-teman, jadi aku juga mirip-mirip ya. Dulu backgroundnya itu adalah karyawan. Kan dulu kuliahnya juga di bidang ekonomi, audit gitu ya. Jadi ya udah pikirannya tuh kalau emang gue kuliah ekonomi, gue kerjanya mesti ekonomi gitu, lurus banget ya. Akhirnya kalau anak-anak audit tuh ya teman-teman, mungkin teman-teman tahu Big Four ya. Itu yang paling dicita-citain banget ya. Pokoknya gue harus masuk Big Four nih gitu kan. Tesnya juga seabrek gitu, jadi nggak gampang. Ya udah waktu itu karena tesnya lama dipanggilnya kerja dulu di perusahaan tambang, kurang lebih 2 tahunan lah ya. Udah gitu tetap pengen banget kan pokoknya masuk Big Four deh gitu ya. Ambil tes, diterima teman-teman. Walaupun waktu itu gajinya turun gitu. Jadi yang di perusahaan tambang udah 5, berapa gitu ya. Di si PwC ini lebih kecil tapi aku tetap masuk. Karena emang itu udah goal banget gitu ya. Ya sama kayak Yoyo juga sih tadi. Lemburan adalah yang kita kejar karena semakin banyak lembur semakin banyak duit kalau dulu ya teman-teman ya. Jadi ya kalau total di 2014 ya, 14-15 tuh kalau sama lembur-lembur kurang lebih 12-13 juta mah dapat itu ya di sana. Itu terus seiring berjalannya waktu mulai sadar nih teman-teman. Waduh kok capek banget ya kerja. Dari pagi jam 9 dari kantor ke klien, itu lembur-lemburnya tuh bisa sampai jam 8 pagi lagi. Besok itu Saya kalah teman-teman, kalah. jadi juara lembur dulu ya. Terus besoknya itu mesti udah datang di tempat klien jam 10. Terus lembur lagi sampai jam 8 malam. Kayak gitu terus teman-teman.
lama-lama malam-malam gitu ya lagi sama senior sama teman-teman peers yang lain. Kok kita kerja gini-gini banget ya? Gitu kan. Ini mau gue jalanin seumur hidup. Maksudnya kayak begini apa bisa gitu ya kan gue cewek. Mulai mikir nih ya, mulai pikiran mulai kebuka nih teman-teman. Idealisnya udah mulai kegeser. Kan gue cewek. Nah kalau gue berkeluarga gimana laki gue, gimana anak gue. Udah akhirnya nyari-nyari kerjaan tuh teman-teman. Sebenarnya waktu itu pas lagi nyari-nyari kerjaan udah mulai kenal sama Yohanes. Jadi dia itu dulu kayak bisa dibilang canvassing lah ya dari IG ya. Ya, saya nggak kenal jadi. Gak kenal Kalau dulu tadinya. teman-teman pakai Tinder, saya pakai Instagram gitu ya. Dulu belum ada Tinder kayak zaman kita ya. Belum ada ya. Iya, 2016. Deketin cewek-cewek cantik ya. 2015. Kan single, boleh dong. Iya. Boleh. 2015 tiba-tiba kok ada yang ngontek. Ih siapa nih nggak kenal ah cuekin gitu kan. Udah gitu dia ngontek lagi nih. Dia follow up sih luar biasa loh dari zaman dulu ya teman-teman ya. Akhirnya balas juga ya. Enggak kita ketemu dulu ya. Ya akhirnya secara tidak sengaja ternyata teman-teman kita itu satu circle. Jadi sama-sama anak penabur gitu ya teman-teman. Jadi aku lagi jalan ke Bandung, di Bandung gitu ya di Dusun Dusun Bambu. ketemunya. Ketemu sama kelompok dia yang dari SMA lagi jalan-jalan di Dusun Bambu minta tolong fotoin. Tuh kan. Udah nih di post dong di IG. Ternyata kita temenan di IG tanpa sadar. Sama dia di follow up lagi, ngajak ketemu. Sangkain ih cowok nih ngapain sih yang ngajak ketemu. Ya udahlah, tuh kan karena dia follow up terus nih. Dari DM, ternyata di DM udah banyak gitu kan dicuekin. Nah pas ketemu, dia buka kertas dong. Mau direkrut teman-teman. Terus zaman dulu ya, saya sombong ya teman-teman ya dulu ya. Ih, gue udah susah-susah masuk perusahaan gitu ya. Masa jadi agen asuransi? Nggak mau lah. Gitu kan. Akhirnya kayak, oh ya ini bisnisnya bagus ngomong ke dia. Cuman ntar dulu deh ya, kayak gue belum tertarik. Sama dia malahan dipacarin teman-teman. Jadi di PDKT-in gitu ya. Akhirnya dekat temenan, ya pacaran. Tapi udah mau join belum? Belum mau join teman-teman. Gitu. Jadi apa ya? Emang idealis banget ya dulunya ya. Jadi yang membuat dia join adalah, kan kita udah pacaran nih teman-teman. Setiap kali sebelum pacaran saya prospek. Betul. Dia temenin akhirnya. Setiap prospek bawa dia, Closing teman-teman. bawa hoki ternyata. Jadi dia lihat, emang bawa hoki katanya ya. Jadi dia lihat tuh, asuransi gampang banget ya. Cerita Nah, begini, closing. 3 kali bawa dia, closing. Terus akhirnya saya bilang, ya lu cobain ke teman kantor lu. Gitu. dia bilang lu cobain aja kenapa sih orang nggak bayar gitu kan. Iya juga ya benar juga. Lagian kan gue mau keluar dari dunia corporate ini gitu kan. Waktu dulu tuh mikirnya sangkainnya setelah keluar dari auditor pekerjaan tuh agak mendingan lah gitu ya jam kerjanya. Ternyata enggak teman-teman. Jadi ya yang namanya accounting ya pasti kan ada lembur-lemburnya juga gitu ya. Aku sih dulu mikirnya gini ya. Kalau gue mau berkarir di tempat ini pasti yang harus gue lihat adalah atasan gue dong. Itu adalah masa depan gue bener gak? Nah ya udah aku lihat dong atasan aku misalnya pas lagi closing. Aku pulang jam 3 pagi. Itu pasti company ya, udah bukan di auditor lagi. Aku pulang nih jam 3 pagi. Tapi atasan aku belum pulang teman-teman. Dia harus nungguin tim yang lain. Kita kan ada banyak perusahaan ya. Tim yang perusahaan lain accountingnya selesai dulu. Baru dia boleh pulang. Jadi kalau kita pulang jam 3, dia bisa pulang jam 6. Pikir dong di situ. Waduh, nggak bisa nih. Padahal dulu perusahaannya perusahaan multinasional ya teman-teman. Teman-teman mungkin tahu ya Johnson Johnson. Perusahaannya sih oke ya teman-temannya juga baik gitu. Cuman ngelihat dari load kerjanya kayaknya nggak bisa deh. Nah akhirnya ya di situ mentok. Terus ngalamin kondisi itu ya udah akhirnya kenapa nggak gue coba toh juga bisa dicoba gitu. Cuman bedanya aku dan Yoyo. Kalau dia itu kan nggak ada tanggungan ya teman-teman waktu zaman single. Orang tuanya juga udah oke. Kalau aku tuh bertolak belakang teman-teman. Jadi pokoknya begitu lulus kuliah semua udah di-cut. Karena bukan karena orang tua mau nge-cut juga, emang karena gak ada duit juga gitu ya. Jadi kebetulan dari zaman dulu banget kita juga kayak pengen banget punya mobil sekeluarga gitu ya. Dulu pas zaman Krismon, aku inget banget papa pernah punya mobil, cuman dijual. Nah sejak saat itu bisnisnya tuh ya naik turun pas-pasan lah ya hidupnya ya. Gitu lah. Makanya kita kayak bercita-cita kita harus punya mobil yang rada mendingan. Itu karena bertahun-tahun naiknya carry, pick up gitu ya. Nah akhirnya begitu aku lulus langsung ambil cicilan mobil. Jadi udah langsung dikasih tanggungan, terus juga ya lumayan bantu-bantu keluarga juga. Jadi nggak mungkin bisa nih kayak dia gitu ya langsung join Pru, resign nggak bisa. Apa kabar cicilan gitu kan. Jadi aku ngejalanin itu di awal part time dulu teman-teman gitu. Jadi oh ya 2016 ya. 2016 tuh
Aku part time dari Januari sampai ke September part time. Jadi ngejalaninnya ya udah pokoknya yang penting kalau dari waktu itu kan diajarin juga ya sama Yoyo. Yang penting lu cerita tentang Peru dan harus ada aktivitas. Ya udah sehari waktu itu aku targetin saat aku part time sehari minimal gua harus ngomong sama 2 orang prospek market survey teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bilang sibuk, dia sampai jam 3 pagi tapi bisa ketemu 2 orang kok. Tapi lembur itu kesempatan buat Kesempatan dia bilang. prospek loh. Kan lembur kan kadang-kadang kita ngobrol gitu ya di tengah-tengah lembur ya makan bareng itu bisa buat cerita gitu. Justru aku banyak dapat closingan waktu lembur, pulangnya jam 8, jam 7-nya narik orang bentar 30 menit ke ruang meeting gitu. Gitu sih teman-teman. Nah, terus dijalanin ya nggak selalu diterima juga ya. Kita agent atau aku agent awal ada juga ditolaknya gitu ya. Tapi tetap jalan aja konsisten, sehari dua, sehari dua, sehari dua sampai pada akhirnya bulan Agustus keluarlah surat kenaikan gaji nih di kantor. Wih, gue naik gaji gitu kan. Naiknya berapa tebak teman-teman? Gaji akhir terakhir berapa? 11 jutaan. Naiknya jadi berapa? Naiknya 4% teman-teman. Waktu itu kenaikannya di tahun 2016. 2016. Terus mikir dong, ini kan di Pro udah dapat income ya. Sedangkan gue dari Pro udah dapat segini cuman dalam waktu dari Januari ke Agustus gitu Itu kan. dapat berapa? Part time? Hampir 7 juta lah ya. Hampir 7 juta. Hampir setengahnya. Tapi kalau di sini segini doang nih gitu kan. Berarti aku ngebandingin ya. Maksudnya growth-nya itu jauh lebih tinggi di Pro. Ya udahlah kayaknya gue boleh deh coba buat resign dan fokusin di sini jadi waktunya benar-benar banyak gitu. Itu sih background dari aku ya teman-teman. Oke, ini perjalanannya lagi tadi 2018 langsung punya anak 2 teman-teman ya. Tuhan Bonus kasih buy one, berkat get one. lebih buat kita, dikasih kepercayaan langsung punya anak 2. 2019 yang tadi kalau teman-teman lihat pertama kali aku bawa orang tua mewujudkan impiannya lagi gitu ya. Tadi kan nikah udah sesuai tempatnya. Yang kedua, aku nanya nih 2018 waktu itu aku nanya. 2019 awal, sorry. Prudential kasih trip, boleh pilih. Aku tahu banget New Zealand tempat impian mereka. Tapi adik aku itu yang Daniel, sekarang juga di Prudential, itu dia S2 di London. S2-nya ya. Terus nanya ke dia, mau kemana? London atau New Zealand? Kasih pilihan ke orang tua. Orang tua bilang, London lah, kan ada adik lu, nanti sekalian sama adik lu ke sono. Dia mikirnya gitu. Oke, pertengahan pokoknya sebelum dia ulang tahun pernikahan kita ajak ke UK 14 hari keliling UK gitu teman-teman. Dari Prudential semuanya ya teman-teman. Puji Tuhan. Jadi ya investasi dia ke aku sedikit-sedikit aku balikin sedikit gitu ya. Walaupun nggak mungkin bisa dibalikin. 2020 aset pertama juga beres yang tadi tuh ngambil apartemen. Itu apa? Cicilan itu? Iya nanti ceritanya. Ini kan yang seneng-seneng dulu. Iya ya seneng-seneng dulu. Cicilan nanti dulu, jangan diceritain dulu ya. Oke, ini beres. Terus beli aset kedua. Happy banget pandemi teman-teman. Karena cash out keluar, duit nggak kepake gitu ya. Nggak bisa kemana-mana. Nggak kemana-mana, nggak ketemu orang keluar. Tuh duit ngumpul, DP-in ruko teman-teman. Jadi punya ruko di 2020. 2021 challenge istri, aku rekrut bangun tim, dia jualan. Plus kalau aku ada jualan masukin ke dia. 1 miliar sebelum lu ulang tahun kita beli. Jadi tadi mobil BMW itu bukan buat pamer ya teman-teman. Itu mobilnya dia soalnya. Saya buat mancing API. Buat mancing API dia. Saya targetin istri saya juga. Jangan enggak. Istri juga harus punya target. Langsung lihat. Mau mobil apa nanti? Bukan ya. Oke. Nah targetin. Targetnya adalah 1 miliar. Pribadi. Karena emang udah penjualan kurang lebih 600, 700 gitu ya setahun ya. 1 miliar pribadi sebelum ulang tahun nih mobil atas nama lu semuanya gitu ya. Dan tercapai teman-teman. Jadi beli mobil impian ya. Goal ya. Dari dulu nggak pernah mimpi sih ya bisa punya mobil kayak gitu ya teman-teman. Iya. Dan karena pandemi tadinya mikirnya mau cicil 1 tahun, jadinya cash teman-teman, bisa belinya cash ya mobilnya ya. Terus 2022 beli rumah impian. Kenapa beli rumah? Padahal orang tua saya sudah menyediakan rumah. Karena balik lagi dari waktu dulu dia bilang gini, ini rumah tetap bukan milik kita loh. Kita mau renov, mau apa minta izin sama orang tua, yang pertama itu. Yang kedua aku kepikiran, kalau misalnya rumah ini dijadikan dana pensiun buat orang tua. Lebih enak.
orang tua akan lebih menikmati, walaupun sekarang udah menikmati pensiun, udah reuni terus, jalan-jalan terus. Tapi kalau rumah itu bukan milik aku, dia mau apain aja terserah. Dia mau jual juga bisa buat milik dia gitu ya. Gimana pensiun dia lebih nikmat kan? Jadi akhirnya kita beli rumah gitu ya 2022. Beli rumah dan masih banyak hal menarik 2023 kita lanjutin tadi trip ke Jepang, ke Hong Kong, ke China gitu ya buat orang tua. Pokoknya selalu setiap tahun ada trip buat orang tua juga gitu ya. Nah itu yang senang-senangnya. Nah sekarang kita masuk ke tantangannya. Nih bangunin dulu kiri kanan. Bangunin. Siap gak dengernya? Ini baru real kehidupan ya. Aslinya nih. Kalau tadi cerita dongengnya, tapi real itu saya dapetin ya teman-teman ya. Bisa didapatkan. 2014 saya join. Tantangan pertamanya apa? Tantangan pertama tadinya punya, saya juga begitu lulus saya juga nggak mau dapat uang dari orang tua. Ya, biarpun kadang kalau bensin habis taruh di rumah diisiin sama orang tua tiba-tiba ada lagi. Refill Ya. bersendiri. Tapi kalau duit buat jalan buat apa nggak mau minta lagi pokoknya gitu ya. Nah itu sempat di tahap pertama karena saya langsung full time. Tadinya pegang 7 juta, nggak pegang duit lagi malah punya cicilan ke orang tua tadi. Saya nggak punya duit apapun. Tabungan nggak ada sama sekali. Ya, tadi buat nyicil mobil 2. Ya, saya harus hemat sampai 1 hari budget saya cuma 50.000. Dari tadinya hidup cukup, bisa nabung, sekarang saya mulai dengan saya harus kontrol uang saya karena waktu itu pertama kali jadi agent dibantuin closing sama leader, orang tua ambil dan kurang lebih komisinya itu 700.000 bulan itu ya, di bulan itu. Dari situ saya harus kelola 700.000 itu harus cukup buat saya, gitu ya, bisa makan sama orang tua kok dan tercukupi. Waktu itu saya harus nyari parkiran itu nggak boleh di mall, parkir di pinggir. Kalau makan, bawa makanan. Dari pagi sampai malam, itu yang saya lakukan untuk berproses. Ya, dilarang sama orang tua nggak? Dilarang banget. Dari awal saya mau jadi agen asuransi bukan didukung tapi dilarang. Wajar karena orang tua tidak punya role model yang sukses di asuransi. Dia melihat agen asuransi zaman itu adalah orang yang bolak-balik datang ke toko gua, minta closing, ya udahlah yang terkecil berapa closing gitu. Orang tua saya ngelihat agen asuransi kasihan gitu. Ya. Kasihan closing gitu ya. Dan dia melihat anaknya harus melakukan itu, ya dilarang lah. Apalagi orang tua udah nyiapin sebenarnya usaha buat lu bantuin gua di sini gitu ya. Nah, bingung pilih marketnya karena jati diri sebagai agennya aja belum berani. Gue agent baru nih, masa ke temen langsung nanti temen jauhin lagi. Itu di pikiran ada banget ya teman-teman. Diremehin sama lingkungan. Dulu siapa yang pernah market survei atau sampai sekarang masih ada nggak market survei? Boleh angkat tangan yang pernah market survei? Nah masih ingat pertanyaannya? Saya market survei sampai temen saya, ini ada temen baru datang duduk. Baru datang duduk ya. Baru gue mau kenalan gini, namanya siapa? Temen baru kan? Temen gue teriak dari situ, temen deket nih. Weh, hati-hati lu, abis kenalan ditanya gini, penyakit apa yang paling berbahaya di Indonesia? Gue baru mau kenalan. Jati diri belum bener, gila kayak. Baper. Kenapa gue dihina banget sih? Tapi gue tetap bisa melangkah, karena kenapa? Karena ini teman-teman. Solusinya ada, teman-teman tenang aja. Yang pertama, harus tahu why jelasnya tuh apa. Saya kemarin nanya waktu diundang sama pusat ya, ke teman-teman yang datang. Teman-teman, saya cuma mau nanya satu hal. Teman-teman jalanin apa yang dikerjain. Karena tanpa sadar pekerjaan kita itu memakan waktu paling banyak dalam kehidupan. Pengangguran juga pekerjaan kan? Ya, jadi nganggur juga makan waktu banyak ya. Jadi saat pekerjaan yang kita pilih sebenarnya tidak membawa kita ke apa yang kita inginkan. Kenapa masih dikerjain? Kalau ada satu peluang yang bisa, walaupun belum tentu, tapi ada kemungkinan ini bisa membawa teman-teman dekat dengan tujuan. Kenapa nggak dicobain dengan baik? Ya, dan saya clear banget di situ. Saya udah bilang sama orang tua saya yang ngelarang, kasih gue waktu. Waktu itu 6 bulan saya bilang. Saya dapetin gaji saya lagi yang kemarin 4 juta, karena waktu itu udah naik gaji jadi 4 juta tanpa lembur ya. Nggak berani pakai hitungan lembur. 6 bulan gue dapetin, gue boleh ya lanjutin jalanin ini. Kalau nggak dapet terserah lu mau suruh gue apa, gue anak lu. Gitu ya. Dan saat itu
tahapan ini bisa tetap. Jadi kalau kita inget why kita apa sih? Why gue mau nyenengin orang tua, tapi kok orang tua nggak setuju ya? Tapi gue tahu banget, ini why gue, lewat sini gue bisa. Gue tetap lalui walaupun itu berat banget di awal-awal. Ya, selalu kita ikut sistem di agensi. Selalu gue datang ke agensi waktu gue nggak ada closing, waktu ngerekrut orang nggak jadi datang, tetap duduk datang dengerin, bukan cuman datang duduk. Mungkin banyak juga yang, ya yang penting gue datang lah. No teman-teman, datang itu jangan buang waktu. Bener-bener kasih kesempatan 1 jam doang paling. Dengerin bener-bener, ambil 20% aja udah bagus banget. Teman-teman praktekin atau teman-teman bagikan lagi. Itu akan jadi berkat ya. Jadi pantang menyerah buat prospek ditolak itu biasa. Pekerjaan apa sih yang gak ditolak? Bisnis apa sih yang gak ditolak? Orang tadinya mau pacaran aja ditolak dulu gitu kan teman-teman ya. Jadi gimana caranya kita menghadapi penolakan itu penting banget. Caranya gimana? Datang ke kantor. Siapa yang di sini nggak tahu nih? Mungkin ada yang lebih banyak dari gua. Prospek pertama kali closing lebih dari 10 ada 10 orang baru ada closing Baru 1. closing. Coba angkat tangan, berdiri deh biar kelihatan. Berdiri dong. Nah, tepuk tangan nih ya. Buat yang ini ya. Sekarang udah jadi leader luar biasa. Boleh duduk ya. Siapa yang 20 baru closing? 20. Ada, berdiri dong Bu. Tepuk tangan buat ibunya. Ya. Hebat. Tapi inget ya, kalau udah mulai 20 karena gua 33 baru closing 1. Ya. Ingat, kalau udah mulai 10 atau 20 belum closing, review. Jangan lakuin cara yang sama terus. Mungkin ada cara yang salah juga atau market yang salah yang kita masuk. Ya, tapi saya 33 baru closing 1 akhirnya teman-teman. 10 orang pertama minta proposal, baru proposal tuh 10 orang pertama. Dan proposalnya udah dibikin, di follow up, nggak dibales lagi ya teman-teman. Itu yang terjadi. Ya, saya harus terus datang ke kantor untuk menyemangati diri saya sendiri. Karena saya tahu banget why saya apa. Itu 2014, 24 tahun. Kebetulan saya pengen banget nyenengin orang tua. Jadi mungkin itu kelebihan saya. Saya punya tujuan. Tujuannya apa? Nyenengin orang tua. Kayaknya kalau di kantor gue bisa mungkin biayain hidup gue. Kalau gue punya keluarga, biayain hidup keluarga. Tapi buat nyenengin orang tua kayaknya gak ada duitnya lagi. Kayaknya ya. Atau gak ada waktunya. Gue kasih duitnya gak gue temenin. Ini 14 hari saya bisa temenin. Saya pergi kemarin ke Jepang juga, Hokkaido berapa hari kita? 11. 11 hari saya temenin. Berlima. Berlima sama mertua sama ini semuanya. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini tantangannya 2014. Nah ini tantangannya 2016. Boleh Ya, si Lili cerita. Ya 2016 mulai join di Pru ya teman-teman. Tadinya part time. Tantangannya pasti ya kalau kita belum punya yang namanya timetable, mikirnya aduh gue sibuk banget deh. Iya, ya itu part time kan. Belum punya timetable kayak mikirnya sibuk banget lah, nggak ada waktu, kerja udah capek gitu ya. Ternyata teman-teman setelah bikin timetable ya, ada juga loh waktu kosongnya gitu, yang kita bisa isi buat prospek gitu. Jadi ya itu, aku tuh di awal tantangannya bagi waktu itu sih teman-teman. Nanti solusinya kita gambarin lagi ya. Nah terus yang kedua melawan diri sendiri. Jadi tuh dulunya gengsi banget luar biasa buat ngakuin kalau aku ini di Prudential agent asuransi. Jadi apa ya namanya agent FBI. 07 ya. Iya 007. Lu kerja di mana? Oh enggak gitu kan. Ini dari perusahaan Lembaga keuangan lembaga keuangan Inggris. Dulunya kayak gitu teman-teman. Nah terus nggak disetujuin orang tua sama teman-teman. Pengen tahu di sini ada nggak yang begitu pertama join langsung disetujuin sama orang tuanya? Ada pasti. Oh ada, luar biasa. Kalau waktu itu aku nggak disetujuin sampai dimarahin banget sih. Jadi kan orang keluarga aku ya teman-teman itu dari menengah ke bawah ya. Jadi papa tuh bener-bener kerja keras banget buat bisa nyekolahin aku sampai aku itu SMA bisa masuk penabur pakai surat keterangan miskin. Teman-teman sampai kayak gitu. Terus kuliah pun karena beasiswa jadi bisa kuliah. Dia bilang kayak gini, lu udah gua kuliahin capek-capek sekarang cuman jadi agen asuransi. Masih merinding ya kalau ingat cerita itu. Jadi kayak bokap tuh sampai kayak gitu teman-teman, sedih, dia sedih banget, dia marah banget, nggak setuju banget. Terus aku cuma bilang, "Pa, pokoknya percaya sama aku bilang, aku bisa buktiin di sini aku bisa berhasil.
Gue bilang gitu teman-teman. Jadi ya sebenarnya orang tua kalau menurut aku ya mereka cuma butuh bukti doang sih. Gitu di awal udah pasti lah ya namanya mereka sayang sama kita dia nggak mau lah kita capek kerjanya ditolakin orang gitu ya. Cuman seiring berjalannya waktu itu kalau nggak salah kita dapat rookie ya sekali di tahun awal ngejalanin itu aku kan ke Bangkok dia langsung bangga luar biasa teman-teman. Langsung dipamerin ke tetangga-tetangga nih anak gua di pro gitu teman-teman. Jadi Karena kayak Lili nggak pernah keluar negeri ya. nggak pernah. Dulu tuh keluar negeri cuma pernah ke Singapura itu pun dari Batam naik ferry. Biar murah teman-teman. Gitu. Gitu teman-teman. Nah, terus ninggalin kerjaan yang gajinya saat itu bisa dibilang lumayan gitu ya. Waktu tahun 2016 anak-anak milenial mungkin kayak bilangnya double digit gitu kan. Lu udah double digit lu terus jadi agen asuransi. Diremehin gitu kan. Lu yang bener aja lu gila digituin. Banyak lah sama teman-teman. Ya cuman itu ya kita modal percaya teman-teman. Percaya dan lakuin gitu waktu itu. Nah ini solusinya ya. Tadi yang perlu digambarin gak ya timetable ya? Yang ini tadi ya. Yang tadi sih udah sempat digambarin di kelas leader. Ini sama persis dari dulu kita lakuin teman-teman gitu bikin timetable ini. Terutama buat teman-teman yang part time menurut aku ini penting banget sih. Oh ini udah ada gambarnya pakai yang tadi aja. Iya. Kayak gini teman-teman persis. Jadi bikin kalender sendiri gitu ya, kotak-kotak dari jam berapa sampai jam berapa. Misalnya jam 8 sampai jam 10. Sampai jam 12 ini waktu ngantor kerja gitu, waktu part time ya. Udah nggak bisa banget diganggu gugat nih karena gue harus urusin kerjaan di kantor. Gitu. Ya udah, ini di blok. Terus ini misalnya jam 12 kan istirahat. Nah, di sini aku harus manfaatin harus banget di sini janjian sama orang buat prospek. Nah, waktu part time itu enaknya tinggal narik doang, teman-teman. Jadi di sini mungkin kalau masih ada yang part time itu harus dimanfaatkan sih, gitu ya. Karena segedung itu kan banyak ya teman kantor, tinggal kita deketin, kenalan, ya udah kita ajak ketemuan di ruang meeting. Kalau aku dulu pakainya market survey waktu agent awal, gitu. Nah, terus ini kerja, misalnya pulang kerja masih bisa diisi. Nah, itu. Ini harus banget keisi teman-teman. Jadi kalau nggak keisi, aku akan cari janji lagi buat besoknya harus keisi gimana pun caranya. Kalaupun misalnya udah janjian sama si A nggak bisa, aku akan tarik di kantor itu orang si B yang lain. Sini dong lu dengerin gue dong bentar, gue mau cerita nih, mau sharing. Gitu. Itu teman-teman, itu Ini time. tambahan dikit yang ini. Oh iya, Saja. sama itu kan tadi yang ininya ya wajib karena kerjaan gitu ya, misalnya yang part time. Terus yang me time, kalau misalnya teman-teman merasa, ih gue lagi nonton drakor nih, kayak drakornya bagus banget, gue harus banget nonton ini tiap hari. Ya udah nggak apa-apa. Misalnya di jam 10 gitu ya. Jam 10 sampai jam 11 misalnya. Tinggal di blok aja di sini, gue mau nonton drakor. Gitu. Nanti kan jam lainnya masih ada tetap yang kita bisa isi. Gitu. Jadi yang pertama, yang aku blok adalah yang benar-benar wajib nggak bisa kita tinggalin. Yang kedua adalah me time. Gitu. Jadi kita balance hidupnya ya, nggak cuma kerja doang gitu teman-teman. Jadi intinya kalau ini kita sering pakai juga buat agent. Ya. Jangan sampai dia begitu denger, waduh serem banget harus segini gitu ya. Jangan, tapi dia harus dapetin wajibnya tetap jadi jalan. Me time-nya tetap ada, hidupnya tetap hidup. Itu dua dulu yang diisi justru. Setelah itu produktif time tambahannya dia mau ya. apa. Misalnya dia berasa, oh ini ada kotak kosong. Aku challenge biasanya. Dari kotak kosong ini mau diisi berapa. Oh coba deh yuk. Kayaknya kalau setiap hari ekstrim ya, langsung 2 deh gitu ya, 2. Ya udah nggak apa-apa 2. Komitmen dia di sini berapa gitu. Jadi di kotak-kotak kosong itu. Dan sebenarnya yang paling penting diatur adalah waktu untuk me time-nya itu sesuai jam. Jadi me time itu nggak boleh kebablasan, ya. Dan yang kedua, yang paling penting diatur untuk timetable adalah jadwal tidur. Ya. Itu penting banget diatur, kalau nggak berantakan semua, ya. Bahkan ada tidur siang juga ya. Iya. Kalau udah full time ya. Oke, next ya. Next. Udah. Nah ini waktu mulai full time nih ya teman-teman. Sama ya tantangannya ya kurang lebih ya. Pasti kalau yang tadinya merasanya nggak punya waktu, begitu part time, wah waktu gue banyak banget nih. Gitu ya. Tantangannya adalah rasa malas ya teman-teman. Udahlah gue mau leha-leha dulu lah, udahlah kerjainnya ntar aja lah. Itu ya teman-teman. Makanya ini penting banget sih buat kita bikin. Ini full time juga penting. Jadi bukan cuma part time. Full time juga harus punya timetable. Kalau nggak berasanya, nanti juga masih ada waktu. Iya, waktu gue banyak lah gitu kan. Bisa diisi malam, padahal sayang banget kan kalau dibuang gitu.
Nah terus baper ya teman-teman, apalagi cewek pasti lebih baper daripada cowok. Kalau sama pengalamannya juga, kalau ketemu teman diledekin, oh lu sekarang di Pru gitu. Atau enggak misalnya, aku pernah sekali pengalaman prospek temen SMP, udah ketemu, terus udah jelasin market survei, udah tinggal tanda tangan SPAJ. Oh iya ntar gue kabarin ya, ntar gue fotoin KTP gue gitu. Iya udah oke. Udah pulang, diblok. Diblok loh, bener-bener diblok dari semua sosmed dan dari WA loh teman. Itu pernah juga. Cuman kalau misalnya kita ngikutin rasa baper kita, berhenti gak? Nggak ada Lili yang sekarang ya teman-teman ya. Jadi ya udahlah, baper dulu, bapernya masih lama ya, sehari, 2 hari, 3 hari, abis itu gue harus bangkit lagi deh, cari orang lain kayak gitu teman-teman. Ya baper itu kalau menurut aku cuman bisa dilawan dengan aktivitas sih, Yes. gitu. Aktivitas dan ngobrol ke leader ya, gitu. Jadi kadang kalau ditanya, yo lu udah gak baper? Aku ngomong gini, gue lupa loh, gue harus follow up siapa aja. Ya. Jadi temen rekrutan aku, tim aku ada yang bilang gini, yo tahu nggak dulu gue pernah ngeblok lu? Nggak tahu. Nggak sadar. Karena gue nggak cuman prospek lu. Betul, banyak banget. Nggak tahu. Sekarang jadi adik saya, gitu kan? Jadi manusia juga bisa berubah ya teman-teman ya. Iya. Caranya tidak baper adalah aktivitas Yang banyak banget. Nggak sempet kita mikirin orang ini belum balas-balas kenapa ya? Nggak sempet. Udah nyari orang lain, gitu. Iya. Gitu. Itu dibuktikan juga pada saat pandemi ya. Jadi kayak benar-benar sehari tuh kita bisa ngontak orang minimal 20. Banyak banget. Jadi bahkan kayak nggak ada baper-bapernya lagi. Yang ada kita lupa balas dia. Bukan kita yang nggak dibalas sama dia gitu teman-teman. Itu sih solusinya ya. Terus bingung mau prospek siapa. Kalau dari aku sendiri, keluarga udah pasti nggak ada market teman-teman. Karena ya susah ya marketnya. Terus dulu juga ada saudaraku yang jadi agen Pru yang udah habis lah sama dia, intinya gitu. Ya udah, jadi aku pertama kali yang aku prospek itu adalah nama yang ada di otak aku, which is teman-teman kantor, teman-teman dulu. Activity dia. Jadi sambil activity sambil prospek. Sambil prospek, bener. Teman-teman kantor itu benar-benar di list juga ya. Jadi bikin sama lah ya, bikin daftar nama, di list prospek siapa gitu. Dan juga penting banget buat bersosialisasi sih. Jadi kita temenan sama orang baru lewat sosmed. Jadi tuh aku semenjak 2018 nanti diceritain ya. Itu tuh benar-benar banyak ngontek orang baru teman-teman dari sosmed. Gitu, buka market baru. Gitu. Dah, next ya. Dah. Nah ini nih. Oke, aku cerita setengah, nanti dia cerita setengah. Jadi tantangan 2017. Ternyata hidup itu kan rencananya, wah gue udah waktu itu udah oke lah gitu ya. Waktu itu masih posisinya UM 2017 karena saya gagal SUM, gak naik kelas. Ya, tidak punya investasi tadi ya, tidak punya investasi. Kenapa dipakai semua untuk pernikahan? Dimulai dari nol. Jadi mobil yang tadi saya investasi 2 itu modal nikah juga tuh. Habis itu dijual buat nikah. Ya, jadi hidup mulai dari nol. Tadi saya udah cerita, dapat angpau 220 juta, utangnya 200 lunasin, 20 juta per puluhan, nol. Jadi dia saya bawa dengan hidup nol gitu ya. Dari nol ya kakak, gitu. Dari nol di ya. SPBU ya. Nikah tuh dari nol ya. Terus berikutnya Lili. Ya, waktu itu kita nikah itu di Agustus 2017. Yang namanya hidup kadang nggak sesuai pesanan ya teman-teman. Jadi aku kan mulai join Pru itu 2016, 2015 akhir lah ya waktu itu ya. Tapi cuman ngebukain asuransi buat keluarga doang. Terus benar-benar ngejalaninnya Januari 2016. Di awal itu aku masukin asuransi buat keluarga aku. Maksudnya keluarga inti, papa mama. Karena papa mama belum ada sama aku pribadi. Kalau kakak aku udah ikut sama saudaraku yang dulu gitu. Nah kita bukain asuransi papa itu nggak gampang. Karena dia orang yang modelannya benci banget lah sama insurance. Lu nyumpain gue mati ya kayak gitu. Lu nyumpain gue sakit ya. Pokoknya setiap kali surat dari Pru datang, itu tuh bener-bener kayak marah banget lah, lu ngapain mendingan lu beli LM. Kayak gitulah ya. Dan papaku itu benci banget sama Prudential. Asuransi udah gitu Prudential lagi kan. Dia benci banget karena dulu dia pernah buka di 2008. Ya dibohongin lah sama temennya kayak gitu-gitu ya. Agentnya gak benar segala. Pokoknya udah sebel banget sama Pru. Terus datang mantunya lagi orang Pru. Bayangin gak? Benci banget sama Pru. Bener-bener kita buat minta dia tanda tangan aja tuh udah terima-terima aja lah, udah telan-telan aja yang penting dia tanda tangan gitu. Karena kita tahu kalau dia nggak punya, ada resiko sama orang tua, itu bakal kenanya ke kita. Kita jadi asuransinya. Betul, apalagi kita masih merintis kan gitu. Nah terus singkat cerita,
di baru merit Agustus 2017. Tiba-tiba 2 bulan kemudian papaku nggak pernah sakit ya teman-teman. Jadi dia sehat banget tuh, hampir nggak pernah klaim kayaknya deh ya. 2017 Oktober ya, Oktober. Tiba-tiba terima telepon nih hari Sabtu kayak gini nih jam 1 siang. Ini Lili ya, papanya kecelakaan. Ih, kan zaman dulu banyak penipuan tuh ya dari telepon. Ah enggak lah, ini mah bohong gitu. Telepon lagi, papanya kecelakaan, ini Lili kan? Terus ada suara papaku ngomong, iya Li bener papa kecelakaan masih sadar tuh teman-teman ya. Ternyata papaku itu mobilnya mogok, terus dia berhenti di bahu jalan, di tol. Dia keluar keserempet sama truk yang lagi ugal-ugalan, cuman patah kaki teman-teman. Terus kita pikir, ah ya udahlah cuman patah kaki. Ternyata ya penanganannya jelek segala macam, jadi meninggalnya karena kehabisan darah. Itu di 2017. Dan kondisi bisnis papaku saat itu ternyata ya teman-teman. Jadi tuh papa kan dulu punya bisnis lantai kayu gini ya. Terus mama ibu rumah tangga yang kita which is tuh nggak tahu bisnisnya sama sekali kayak gimana. Cuman taunya ya udahlah gue cukup gitu. Tiba-tiba ternyata kita tahu pas dia meninggal ada hutang bisnis sekitar 40 apa 60 juta ya lupa dulu ya. 40 sama 40. 10 ya. Iya, ada hutang bisnis yang harus dilunasin. Jadi habis papa meninggal, udah penguburan segala macam dan ternyata penguburan orang tua itu mahal ya teman-teman ya. Waktu itu kalau nggak salah habis 100 jutaan buat rumah duka dan lain-lain. Dan besokannya ditelepon debt collector. Itu gue kayak udah kayak disambar petir jeder-jeder teman-teman. Wah gila sih, ini benar-benar gila banget sih. Cuman waktu itu yang bikin apa ya, secercah cahaya gitu ya di saat waktu badai gitu ya adalah papa punya polis pru yang udah kita bikinin 18 bulan sebelum papa meninggal. Jadi benar-benar polisnya itu belum ada 2 tahun. Terus kejadian kecelakaan ini udah beres semua. Jadi klaim meninggal dunia nasabah aku yang pertama adalah aku ngurusin papaku sendiri. Itu benar-benar dari dokumen lengkap 5 hari cair teman-teman. Jadi debt collector tuh nelfonin, abis itu cair udah beres gak diteleponin lagi. Gitu. Ya, jadi ya buat teman-teman yang di sini ya, yang mungkin ada yang orang tuanya belum punya asuransi itu penting banget sih. Karena kita nggak ada yang tahu ya amit-amit sih nggak mau kejadian. Cuman yang namanya hidup kalau misalnya keadaan sampai seperti itu gimana kan? Gitu. Oke. Ntar kalau dia lanjut nangis pasti. Oke. Masih sedih tahu ini. Tapi saya yang mau nangis habis ini ya. Papa meninggal, ada hutang bisnis. Oke. Saya sebagai menantunya yang baru 2 bulan, menantu bener ya? Menantu berdialog dengan mama. Saya pegang tangan mama, karena mama nggak nangis, cuman bengong. Udah linglung gitulah, bingung. Bengong, diam. Karena dia masih membiayai anak cicinya yang cicinya merantau. Ya, saya pegang tangan mama. Gak punya duit, 0. Baru nikah, 0. Ya, saya berdialog, mah, tenang aja. Kehidupan ke depan ada Yoyo, ada Lili yang bakal nanggung. Berani teman-teman bilang gitu. Dan saat bilang gitu, penguburan terjadi. Habis ngubur, dia mual-mual. Dia mual-mual. Di hari yang sama. Di hari yang sama. Kubur, mau kasih tolak angin, jangan yo, cek dulu takutnya hamil. Baru 2 bulan merit kan. Ya, cek hamil. Positif. 1 tadinya. 1. 4 hari kemudian muntahnya 20 kali 1 hari, lebay banget gitu ya. Sampai lemes banget, lagi pusing, lagi nangis-nangis, lagi ini muntah-muntah. Dicek lagi, masukin itu ya. USG. Telurnya 2. Hamilnya kembar. Gak ada keturunan kembar, jadi kita gak ada ekspektasi sama sekali ke sana gitu. Habis ngomong sama mama mau nanggung, punya anak 2, gak punya tabungan, gak mau bergantung sama orang tua lagi. Aku udah bilang dari dulu sampai hari ini gitu ya, aku gak mau tuh punya anak terus mungkin punya keinginan gitu ya. Keinginan aku adalah gak mau titip ke orang tua karena nanti kasihan orang tua pensiunnya masa ngurusin anak saya. Saya gak mau. Kecuali terpaksa banget nih kayak sekarang ke Bandung ya saya harus titip gitu ya. Nah itu yang kita lakukan. Dan puji Tuhan banget 2017 roller coaster ini terjadi, kita sudah dipersiapkan dari 2015. Ya, persiapan apa? Bukan income. Balik lagi tadi di kelas leader saya udah ngomong, bukan tentang income hidup itu. Tapi tentang mental, tentang emosional, tentang gimana kita ngelewatin tantangan sebelumnya dan kita pasti bisa ngelewatin tantangan berikutnya. Ya, dan solusinya ada teman-teman. Yang pertama, saya mau ajak teman-teman yang sudah berasa cukup.
Saya punya satu quote yang menurut saya ini buat saya sih. Gitu ya, semoga bisa buat teman-teman juga. Saat teman-teman berasa cukup hari ini, mungkin kurang nanti. Tapi saat teman-teman lebih hari ini, mungkin cukup nanti. Jadi jangan pernah berasa hidup itu cukup. Maksudnya bukan nggak bersyukur gitu ya. Tapi kalau bisa lebih, dan lebihnya dengan cara berbagi jadi berkat, kenapa nggak lebih? Ya teman-teman ya, perbesar income selagi bisa. Jangan nyaman dengan keadaan, karena banyak hal tidak terduga yang bisa terjadi dalam kehidupan kita dan keluarga. Bukan cuma tentang kita, tapi kalau keluarga kita yang terjadi, apa kita nggak mau bilang itu keluarga kita? Kita nggak mau nanggung. Kalau saudara dekat kita yang terjadi, apa kita nggak mau? Ya teman-teman, perbesar. Ada tulisan, sorry, ininya. Aku pencet ya. Close ya. Hup, dah. Oke. Yang kedua, setiap tahun review goal kita. Betul. Jangan merasa udah tercapai nih ya udah. Itu santai. Dari dulu sampai kuliah kita diajarin untuk naik kelas. Masa waktu selesai sekolah nggak mau naik kelas lagi? Selesai gitu hidup, jalanin hidup doang. Naik kelas lagi dong. Ya, naik kelas, review goal kita. Di Prudential tuh bisa kasih kita sebesar apa, kita review, lakuin yang terbaik. Ya, gak ada modal yang harus kita taruh, cuman kita doang kepercayaannya gimana dan lakuin yang terbaik. Dan bayar harganya teman-teman. Teman-teman makan itu cuma ada dua caranya. Bayar dulu baru makan atau mau yang mana? Tetap harus bayar harga. Gue santai dulu sekarang. Nanti lu bayar harganya. Gue bayar dulu sekarang. Nanti lu tinggal makan. Lu mau yang mana? Gak mau bayar sekarang? Suatu hari mungkin gak harus lu yang bayar, anak lu yang bayar. Harga buat lu. Buat lu, anak lu yang harus bayar. Mau kayak gitu? Harus punya proteksi buat seluruh keluarga. Ini yang tadi aku bilang ya. Atau kita yang akan menjadi proteksi. Tinggal pilih aja ya asuransinya. Mau ke Prudential atau kita yang jadi asuransinya keluarga kita. Kalau aku selalu ngomong gini, proteksi itu gak harus asuransi. Proteksi itu bisa banyak hal. Mau duit lu, rumah lu, orang tua lu jadi proteksi lu, anak lu jadi proteksi lu. Tapi kalau gue memilih asuransi. Gak ngerepotin siapapun, gak merugikan, gak membuat apa yang gue bangun hancur kembali. Kalau terjadi resiko. Kalau tidak terjadi resiko, gue berbakti sama orang-orang yang lagi terjadi resiko. Gue bantuin mereka. Kenapa enggak? Ada dong budget untuk sosial itu. Asuransi udah jadi budget itu kok. Ya. Komunikasi sama pasangan, bikin keputusan bersama. Ini penting. Jadi kalau ngomongin berpasangan, kenapa sih udah banyak duit tapi kok nggak akur? Karena bertumbuhnya sendirian. Bertumbuh itu harus bareng kalau berpasangan. Kalau nggak bareng, nanti satu berasa lebih hebat, satunya berasa rendah diri. Atau kebalikan, istrinya yang berasa hebat, suaminya jadi rendah diri. Bertumbuh bersamaan, itu keluarga pasti, wah enak banget hidupnya. Kita bisa sama, ada tantangan, bukan yang satu mau mundur. Enggak, kita maju bareng. Kita udah pernah lewatin ini bareng. Ya teman-teman. Enggak, udah cukup. Oke. Harus berdiskusi sama pasangan kan? Oke. Mana ini dia nih. 2018. Punya anak kembar. Berkat double. Jadi berkat sekaligus tantangan, jujur. Ya, punya anak kembar, biayain sendiri. Dan istri dilarang kerja. Kenapa saya larang kerja? Bukan cuma saya, mungkin bisa cerita ya, dokter. Karena emang gak bisa juga. Karena tiba-tiba, ya mungkin ibu-ibu tahu ya di sini yang punya anak kecil ya. Pasti begitu ngelahirin, ngurus bayi itu luar biasa ya teman-teman ya. Begadangnya, repotnya, capeknya, ngasih ASI gitu ya. Itu capek banget gitu. Apalagi ini anaknya langsung dua bayi gitu ya di hadapan. Ya benar-benar capek banget sih. Kayak aku aja di zaman dulu tuh harus pumping 1,5 jam sekali. Yang which is ya gak mungkin bisa ditinggal juga gitu. Cuman bersyukurnya ya di Prudential, aku banyak ngobrol ya sama Ci Paula ya, istri aku Gencar. Iya sekalian. Dia cuma bilang gini, di sini tuh yang penting lu berteman. Semakin banyak temen, ya bisnis kita berkembang gitu. Jadi ya udah waktu dulu waktu bener-bener kepepet banget gak ada waktu gitu ya. Sebenarnya sih bukan gak ada ya. Kalau kita mau itu bisa-bisa aja teman-teman gitu. Jadi waktu dulu yang aku lakuin adalah
temenan sama orang di Instagram sambil pumping dulu. Pokoknya ya udah kita ngobrol gitu kan. Terus habis itu udah tinggal ngurus bayi. Terus temenan lagi. Nah, sampai pada saat itu kan Zoom belum terlalu in Bukan banget. online ya teman-teman, bukan, Online doang dipegang bukan HP. ketemu sambil pumping gitu, bukan ya. Boro-boro mau keluar rumah aja susah Iya, ya kayak bukan, Maret bukan, kan bukan. dulu. Udah gitu. Jadi dulu gini, karena kita berdua ya ini keuntungannya bisnis berdua juga ya. Aku mau prospek, aku bilang kayak gini ke temen aku. Ya udah, ntar laki gue ya datang ke rumah lu buat ngejelasin sekalian lu tanda tangan. Gitu. Jadi ya udah prospeknya di ini ngobrol, yang dikirim dia gitu ya. Padahal dia nggak kenal sama teman saya tuh. Yes. Tapi bodo amat gitu saya Jadi kirim. saya waktu itu pokoknya setiap hari jam 8 udah di luar rumah, mungkin jam 10 baru balik ke rumah. Gitu ya teman-teman, harus di luar rumah. Harus. Gitu ya waktu Ya itu. sampai dulu bawa bekal ya Kita karena harus ngelawan tadi, finansial kita dan berantakan naik banget. motor. Naik motor. Sampai income 40 juta waktu itu di Prudential masih naik motor cari parkiran di pinggiran. Harus yang flat. Sampai 40 juta karena cicilan udah jalan waktu itu, udah punya cicilan apartemen 1 bulan 17 juta. 17 Ya setengah. teman-teman, punya anak 2, punya asuransi, bayarin keluarga, Keluarga bisa bayangin ya. gitu. Ya jadi setiap kali prospek aja di WA gitu sambil ngobrol nanti yang dikirim dia gitu ya teman-teman. Makanya dulu tuh zaman 2018 ya awal-awal aku baru lahiran itu tuh kayak berharap aduh Tuhan pengen banget bisa prospek dari rumah gimana ya Yes. caranya. Itu doa kita. Aku juga berdoa banget, gue pengen punya anak buat anak gue, waktu buat anak gue, buat istri gue. Gak punya waktu loh, pulang dari pulang aja masih bikin Capek proposal. Sampai jam 12, besok udah ketemu orang lagi. Kadang jam 7 dia udah keluar. Jam 7 pagi. Naik motor gitu ya, kemana-mana. Gitu. Jadi dari dulu tuh berharap banget, aduh kalau bisa prospek dari rumah wah enak banget ya. Nah dulu akhirnya, bentar lagi. Akhirnya yang tadinya aku agent FBI nggak membuka jati diri, mulai 2018 cari akal ya, gimana caranya biar orang tahu gue di Prudential. Nah disitulah mulai tuh sharing dari Instagram teman-teman. Sharing aku mah jelek, desainnya juga nggak bagus, cuman asal aja, cuman ya puji Tuhan dapat nasabah kayak 80% mah dari sana ya gitu. Cuman dari sharing di IG aja gitu. Yes. Dan sampai 2018 belum punya tim full time dan Tuh. leader belum ada. Ya teman-teman ya. Mm-mm. Oke. Nah ini solusinya juga sambil pumping tadi dia cerita ya. Percaya. Nah ini yang penting banget menurut Iya. aku. Kalau kita berasa dengan kekuatan kita pasti nggak bisa teman-teman. Apalagi saat ada masalah. Tapi saat kita ingat siapa yang titipin itu. Gue selalu percaya Tuhan pasti kasih jalannya. Asal lu rajin. Lu mau. Hasil nggak langsung. Tapi suatu ketika lu kerja nggak dapat hasil, kerja nggak dapat hasil, begitu lu kerja lagi, boom, hasilnya besar. Nggak tahu kita, tapi tetap percaya sama Tuhan. Ini bisnis yang bagus, ini bisnis mulia, bantu orang, beneran bantu orang ya. Beneran, iya. Sampai aku butuh duit pun aku nggak bilang, tolong dong, gue lagi keusaha. Enggak, tetap bantuin dia. Dia yang butuh thank you sama asuransi. kita malah Yes. waktu klaim. Enggak kayak gitu caranya. Ya percaya sama Tuhan, Tuhan gak bakal menutup mata. Gue selalu bilang, lu kalau kerja udah berasa Tuhan sampai harus kasihan sama lu, itu lu udah benar. Tapi kalau lu, kayaknya yang gue dapat sekarang aja nih, kayaknya gak layak gue dapat. Pekerjaan gue cuma santai-santai dapat 10 juta ternyata kemarin. Review teman-teman, mungkin sekarang cukup, nanti kurang loh. Gak ada yang tahu. Ya. Nah itu udah mulai 2019. Ya akhirnya kan 2019 anak-anak udah mulai gede ya teman-teman ya. Udah mulai bisalah dioper kerjaannya ke Neni Ya. gitu. Tadinya kita nggak mau, idealis banget. Tadinya kita pikir mahal nih. Mahal banget, mana Neni, duit dari harus nol 2 banget. lagi. Harus 2 lagi kan. Cuman setelah di iniin, ya udah deh kita coba memberanikan diri gitu ya. Ya udah akhirnya kita gaji Neni buat bantuin aku ngurusin anak. Jadi benar-benar yang pekerjaan sehari-hari, contoh kayak nyuapin makan, mandiin, itu kasih ke Neninya gitu. Jadi pada saat dia lagi dipegang Neninya, aku bisa isi waktu aku buat prospek, buat cari janji gitu. Dan ini intinya adalah setiap tahun aku selalu mikir gini, biarpun aku title-nya sudah leader, aku selalu mikir aku agent baru. Betul. Aku harus melakukan kerjaan aku kayak agent baru sebelum aku punya 6 AD gitu. Harus sama teman-teman. Anggap itu title doang, udahlah dapat duit lebih.
Tapi lakuinnya sama kayak agent baru. Ya teman-teman ya, tingkatin value, tapi kita juga harus pinter delegasi. Apa yang kita, itu kerjaan gak bakal selesai, Kalau lu kita harus kerjain delegasi. semuanya. Gitu ya, contoh ya tadi kayak, oh bersihin rumah, ya lu delegasi. Oh masak, misalnya waktu itu masak sempet, ya yang masak. Tapi akhirnya kita hitung, ya udah delegasi, coba catering. Sekarang coba ini gitu. Jadi harus time itu adalah money saat kita benar-benar bisa jadi berkat. Dipakai buat sesuatu yang produktif lah Yes, gitu betul. maksudnya. Dan selalu tadi ya, siap diproses ulang. Jangan berasa lu udah punya pilihan sekarang. Ah, gue udah nggak harus ini sih prospek. Iya dia nolak ya udah. Nggak ini nggak jadi ini. Udah punya pilihan, udah berasa kaya, hebat gitu ya. Jangan teman-teman. Tetap harus mau diproses. Kemarin gue dengar dari waktu cerita juga, cerita-cerita sama leader pro. Ini kan juga dari turunan Haryanto ya. Bener ya. Haryanto masih nemenin JFW. Cool calling. Dia ketok pintu, prospek waktu itu ditolak. Terus udah gitu sama agentnya dikuatin. Herianto kuatin agent, nggak apa-apa gini. Terus dalam hati dia bilang gini, kalau gua nggak lagi prospek nih, nggak lagi nemenin agent gua beli toko lo gitu ya. Dia bilang gitu loh. Itu leader loh, sebesar itu loh. Dia bisa beli tokonya beneran, bukan ngomong doang. Tapi dia masih mau diproses. Kita siapa teman-teman? Ya, 2020 sampai 2022. Ini jawaban doa kita. Tadi ingat doa kita apa? Kita pengen bisa kerja dari Dari rumah. rumah. Iya mungkin ya loh. Tapi bukan gara-gara kita ya COVID-nya. Gitu. Iya jadi yang tadinya cuman mimpi gitu ya pengen prospek dari rumah. Tiba-tiba COVID nih ya kan Maret 2020. Terus pada ini kan huru hara panik kan. Aduh gimana nih gak bisa ketemu orang bla bla bla. Nah terus itu aku ingat banget meeting ya GPS diajarin Zoom. Wah aku bilang wah ini mah jawaban doa gua nih dari 2018 akhirnya bisa gitu kan. Ya udah dari situ mulai semangat banget teman-teman malahan kita ya. Kita benar-benar bikin list nama banyak banget. Ngontekin orang tuh yang kayak tadi aku bilang sehari bisa 20 orang. Itu jadi bisa diisi meeting yang tadinya mungkin kalau di Jakarta sehari paling ketemu 2, 3. Di sini sehari bisa 6 kalau di rumah. Bisa 5. Minimal 5 kali waktu itu. Minimal 5, minimal. Zoom. Iya. Dan kadang belum mandi juga bodo amat gitu Ya, kan. tinggal pakai topi ya. Iya. Kalau cowok ya. Bener Iya. ya. Ngangguk ya. Jadi puji Tuhan waktu itu PCC pertama kita dapetnya ya gara-gara ini online. Yes. Teman-teman. Gitu. Kita promosiin leader juga di masa Di online. online. Jadi ini jawaban doa kita. Dan ingat online pun harus ini. Jadi kita punya jam kerja. Bener-bener jam segini gue sama anak. Jam segini gue harus naik. Anak gue nangis pun gue tinggal. Gue harus naik. Ini jam kerja. Sampai jam tertentu gue baru turun lagi. Waktu itu ada gitu ya. Ada ruang kerja. Jadi bener-bener itu gak boleh diganggu. Jam itu jam kerja. Ini yang paling penting teman-teman. Ini doang modal kita. Konsisten dengan ini dapat hasil. Ya, online kita lakuin. Coaching agent online, pakai Zoom. prospecting online. Kalau sekarang masih enggak yuk, masih 40% saya pakai. Jadi coaching agent masih pakai online. Prospecting banyak kan online. Kalau ngomongin rekrut lagi fact finding kita bisa mungkin ketemu. Tapi kalau dia udah tahu tujuannya tinggal coaching setiap minggu itu online saya. Gitu ya. Jadi masih banget. Dan branding akhirnya kita benar-benar dalemin ya. Iya, dari ya tadi 2018 baru mulai, 2019 ya sedang-sedang lah ya. 2020 pas pandemi mau nggak mau mesti lebih bagusin lagi gitu. Brandingnya. Branding ini ingat satu kata teman-teman. Siapa yang di sini punya agent yang prospek terus 24 jam ada? Tahu nggak agent kita di sosmed? Itu agent full time 24 jam. Karena dia prospek terus. Dia muncul terus. Kalau kita memang ngelakuin ya terus-terusan konsisten. Itu tiba-tiba ada aja loh yang kontak kita. Ada aja loh yang dari situ kita ngobrol abis itu dia jadi terbuka. Lu di asuransi ya? Padahal belum bilang. Ada aja. Dan waktu ketemu orang dia juga udah tahu. Ih kemarin gini ya yo. Lu gini ya. Ih tahu lu dia. Itu bermanfaat sekali. Gitu. Jadi kalau dilihat di IG saya ya itu udah bawel banget lah pokoknya. Sering banget share apapun di share di situ. Dan share-nya ya nggak melulu asuransi. Nggak selalu asuransi. Jadi kehidupan juga kita share. Kehidupan abis itu kita bisa relate ke asuransi akhirnya. Ya gitu. Dan duplikasi kita mulai mikirin tim kita juga harus bisa promosiin. Kita harus bisa punya tim lagi gitu ya. Dan usaha lebih tentunya teman-teman. Sama itu juga adik pertama kita ya si Franklin itu juga dapetnya dari
sosmed juga teman-teman. Ya, hasil branding dia. Branding. Akhirnya dia lagi ngebandingin ke beberapa Iya. brand, Allianz, Prudent, atau waktu itu apa, Apalah ada. Manulife kayak. Nah, akhirnya dia terjoin sama kita gitu ya. Awalnya dari gara-gara ngepost iseng doang di story. Padahal nggak kenal, terlalu kenal teman-teman, cuman Temen teman. jauh waktu kuliah gitu. Ya. Itu pun istrinya gitu. Branding penting banget teman-teman ya. Ya ini hampir terakhir ya. Ya. Oke. Selalu ingat di kepala. Ini yang paling penting teman-teman. Konsisten itu emang berat banget. Kadang Oh mau ya. nyerah, kadang mau nyerah gitu Iya. rasanya. Pasti ada lah kayak gitu ya, naik turun kadang mau nyerah. Benar. Aduh gue capek lah udah ntar aja kayak gitu. Cuman ya memang harus bangkit lagi sih gitu. Ini yang kita ngobrol kemarin malam sama Edo juga, deg-degannya kayaknya hilang ya. Sebenarnya ini yang harus kita lakukan. Cari deg-degannya setiap hari minimal 1. Contoh, gue udah gak deg-degan prospek, gue deg-degan rekrut. Lakuin yang lu deg-degan. Gue udah nggak deg-degan loh rekrut orang yang sepantar. Lakuin rekrut yang lebih. Deg-degan lagi kan? Deg-degan itu bisa diciptain dan itu yang bikin kita terus jalanin Prudential. Terus berbuah ya Ya dari teman-teman deg-degan. ya. Karena kita mau bertumbuh. Tadinya saya nggak berani rekrut manajer, sekarang rekrut manajer berani. Udah nggak deg-degan nih rekrut director. Oh udah nggak deg-degan nih rekrut partnernya. Cari terus deg-degan kita teman-teman ya. Satu hari satu. Dan biar nggak baper yang tadi kontak banyak. Harus banyak orang. banget. Iya. Mau ngomong rekrut, mau ngomong jualan. Dari mana yuk? List nama terus diperbarui dan standarnya jangan terlalu tinggi. Tadi saya ngomong juga di kelas leader. Jangan kita standarnya mau ketemu orang kayak pacaran. Gue belum terlalu deket yuk. Gue belum ngobrol sama dia setiap hari yuk. Itu mau pacaran apa mau prospek dan rekrut? Saya bilang. Jangan kayak gitu standarnya. Standarnya adalah kita mau ketemu dia, kita mau bagi apa yang kita tahu, dan kita mau tahu apa yang dia tahu. Gue selalu bilang, salah satu cara janji temu saya selalu bilang, kita saling update yuk kerjaan. Gue lihat kerjaan lu udah oke banget ya. Kita saling update yuk, lu ngapain sih? Siapa tahu gue bisa kenalin lu juga ke nasabah-nasabah gue. Gue juga izin ya update kerjaan gue, siapa tahu ini bisa jadi peluang buat lu juga. Boleh ya? Boleh. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kontak ke banyak orang. Ya. Ini ada lagi. Masalah pasti ada tapi life must go on teman-teman. Ingat cerita kita teman-teman 2017. Coba kalau nyerah ya waktu dulu ya. Gak ada hari ini. Gak ada teman-teman. kayak gini. Anak kembar kita mungkin kita titipin ke mana kali. Kita harus kerja sampai ke luar negeri kali. Gitu ya buat hidupin anak. Itu yang terjadi. Tapi karena pilihan kita, keputusan kita itu berat banget. Dia sampai selalu ngomong, kita sering banget berantem teman-teman. Iya, mungkin yang Tentang pasangan pernah ada yang keuangan ngalamin juga kali. Ya, dia sering banget ngomong gini, apa gua kerja lagi ya yuk. Karena gak tega lihat dia sampai luar biasa banget kan gitu. Apa gua kerja lagi ya yuk. Gue bilang, kalau lu kerja gue jaga anak. Gue bilang gitu. Mungkin dulu ya begitulah ya. Karena gue pengen banget gue itu merasakan kasih sayang luar biasa dari orang tua. Gue mau anak gue juga merasakan itu. Gue gak mau anak gue nanti jadi anak orang, biarpun itu orang tua kita sendiri. Mungkin cara didiknya juga udah beda sekarang. Gitu. Jadi benar-benar saat itu sering banget berantem. Saya bilang ke dia, kasih gue waktu. Gitu. 3 tahun. Untuk bisa punya waktu buat lu, buat anak lu nanti. Dan kita punya income-nya juga. Dan terwujud teman-teman. Kita sekarang bisa benar-benar punya Puji waktu. Tuhan ya. Punya waktu. Mana-mana berdua mulu sekarang. Punya fasilitasnya. Punya kehidupannya. Gitu. Dan jadi berkat teman-teman. Ya. Jadi lakukan yang teman-teman rasa. Ini bukan cuman kayak ini ngejalanin hidup. Tapi merubah hidup atau mendapatkan apa yang kita mau. Lakuin itu terus teman-teman. Ya. Nah ini kesimpulannya dari aku. Aku suka banget dari dulu tantangan. Aku suka banget. Karena dari dulu konsultan pajak aku selalu minta ditantang istilahnya. Lu ada kerjaan apa lagi kasih gue beresin. Lu ada kerjaan apa lagi kasih gue. Makanya waktu itu cukup cepet gitu ya. Tapi tantangan itu ada 4. Yang pertama adalah kita harus sadar nih. Tantangan kita itu karena apa? Karena kebodohan kita bukan. Kita harus review. Gue kayak gini kehidupan karena mungkin bodohan gue kemarin. Gue males. Gue nunda terus. Gue ini, gue itu. Harus sadar itu. Ya. Tantangan gak selalu karena kita udah berjuang. Tapi ternyata karena kita banyak tidak berjuang. Yang kedua, karena keadaan tadi ya. Tiba-tiba
ada keluarga kita gitu ya, yang butuh banget bantuan kita, dan itu keluarga terdekat kita. Ya masa kita anggurin, nggak mungkin. Gitu ya. Jadi itu keadaan memaksa. Atau tadi pandemi tiba-tiba. Kita emang bisa rubah, jangan dong gue mau ketemu orang nih lagi happy-happynya. Keadaan, atau sekarang lagi repricing ya. Keadaan memaksa kayak gini, gimana kita tetap bisa berkembang. Ya. Yang ketiga, level ketiga, kita udah bisa beres dengan keadaan juga nih. Kita udah nggak bodoh gitu ya. Yang ketiga, keluarga kita. Mungkin makanya PR-nya kita, saya 3 bersaudara, 3-3-nya harus sukses. Gak boleh cuma 1 yang sukses. Gak boleh cuma 2 yang sukses. Gak boleh. Harus 3-3-nya sukses. Ya teman-teman ya. Karena itu bisa jadi tiba-tiba tantangan buat kita nantinya. Ya. Lingkungan kita. Ya. Yang terakhir. Karena kita udah di tempat yang benar. Kita suka tantangan. Tadi cari deg-degan. Oh ini orang hebat nih. Gue mau rekrut dia. Deg-degan gak? Deg-degan. Jadi gue mau coba. Kenapa enggak? Ya. Yang kalau dari leader-leader gitu ya, mungkin teman-teman juga pernah dengar. Aku sih cuma ingat gini aja. Oh ya. Di saat ada tantangan, artinya hidup itu kayak anak tangga, teman-teman. Ya, tangga naik ya. Jadi setiap ada tantangan, artinya kita lagi mau naik nih usaha. Gitu. Kita mau stop atau kita mau jalan terus. Gitu sih teman-teman. Itu yang paling aku ingat banget gitu. Jadi di saat ada tantangan kayak pandemi atau kayak sekarang gitu ya repricing, ya kita ingat aja. Artinya kita lagi mau naik 1 level lagi di atas ini gitu. Amin. Tepuk tangan dong buat istri saya. Karena sebenarnya waktu kejadian kemarin dia hampir mau stop. Tapi lagi naik tangga ya. Iya. Oke. Tambah anak lagi ya. Tantangan ya. Iya, iya, oke. Apa pinjem anaknya siapa gitu ya. Enggak ya. Jadilah pemenang di setiap tantangan kita. Teman-teman, kita itu berasa hidup kalau kita berasa bermanfaat. Dan salah satu manfaat yang kita akan rasakan kalau kita menang terus di tantangan kita. Ya teman-teman ya. Jangan berhenti berharap terhadap masa depan. Lu boleh masa lalu kayak gimana pun. Tapi masa depan gak harus sama kayak masa lalu. Ya, miliki mental juara, jadikan itu habit. Mental juara tuh habit. Bukan mau menang sendiri dengan cara apapun, bukan. Tapi lu gagal, tapi lu bangkit lagi. Itu habit. Gue boleh gagal. Tapi kemarin gue bisa bangkit kok. Gue bisa ngalahin itu. Masa kali ini gak bisa. Kita boleh turun tapi harus naik lagi. Ya teman-teman ya. And God do the rest. Baru ngomong itu. Jangan ngomong itu di depan. God do the rest lah. Yo. Emang udah ngapain gitu ya? Lu udah ngapain? Atau Tuhan emang lu udah ngapain? Gitu ya teman-teman ya. Itu summary dari kita. Dan itu aja. Go the next level of you. Ya Thank teman-teman. you. Thank you. Cek, cek. Oke, boleh kasih tepuk tangan dong sekali lagi buat Yoyo dan juga Lili. Kita bilang sama-sama, you are awesome brother, sister. You are awesome, brother, sister. Oke, boleh silakan ke sini. Silakan teman-teman duduk. Izinkan Ivan dan Ingrid merangkum ya sekali lagi nih ya, merangkum apa yang udah kita pelajarin. Buat Ivan sendiri ada 3 kata yang benar-benar mereka selalu ulang-ulang teman-teman. Kalau teman-teman di sini perhatiin ya. Yang pertama yaitu apa? Yang namanya masalah. Di sini siapa yang merasa hidupnya banyak masalah? I had to tell you this. Nih ya, kalau kata Ko Andre ya. Dalam hidup ada 3 tipe orang. Yang pertama, yaitu yang sedang dalam masalah. Ya, yang pertama ya. Atau yang kedua, yang sudah keluar dari masalah. Ya, teman-teman di sini pikir sendiri, teman-teman berada di yang mana? Atau yang ketiga, yang sedang mendekati masalah. Ya, intinya apa teman-teman? Pasti dalam hidup akan selalu ada yang namanya masalah. Yoyo, Lili luar biasa ya. Mereka merubah semua satu kata masalah menjadi yang terakhir adalah tantangan. Ya, untuk apa? Untuk bisa kita naik level. Tepuk tangan dong. Ya. Dan yang kedua, yang saya suka adalah apa teman-teman? Mereka saat menghadapi masalah yang mereka fokuskan adalah mencari satu kata. Teman-teman tahu? Solusi. Ya, fokus. So kita perlu semua fokus sama solusi. Which is apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kontrol. Yang di luar kontrol itu kita nggak bisa
berharap apa-apa, tapi mereka selalu fokus sama yang bisa dilakukan, cari solusinya. So boleh bilang kira-kira cari solusinya ya bro. Iya, masalah, solusi, dan yang ketiga, tanpa satu hal ini, ya, mau orang sejago apapun, mereka bisa dikalahkan kalau punya satu hal ini, yaitu konsisten. Ya, luar biasa. So boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Yoyo dan Lili. Teman-teman, kita bisa dapat banyak hal ya. Hansan pun dapat satu hal bagus teman-teman. Dari mereka berdua ini saya bisa bilang satu kalimat yang bagus. Yaitu Yoyo sama Lili itu selalu melihat kelebihan yang mereka punya di saat mereka ada kekurangan teman-teman. Widih. Jadi selalu tadi teman-teman lihat masalah, tantangan, solusi, tantangan, solusi. Dari yang tadi ya relate banget gitu mereka dengan humble-nya ceritain masa-masa mereka partner gitu ya. Dari yang tadi Yoyo bilang, dari background yang oke banget tiba-tiba cuman sehari punya 50.000, 600.000 sebulan gitu ya. Tapi dia masih bisa lihat apa kelebihannya dia masih bisa jalanin. Lili tadi lagi bilang apa ini namanya daily activity-nya ya, timetable-nya mereka. Jadwalnya nggak kurang lebih padat teman-teman dari kita, gitu ya. Tapi dia masih bilang apa? Saya masih punya kosong, dia yang bulet-buletin itu ya teman-teman ya. Kayaknya luar biasa banget nggak sih teman-teman? Jadi selalu melihat kelebihan di kekurangan yang mereka punya teman-teman. Jadi boleh dong ini kedua kalinya kita tunjuk dan bilang nanti datang Yoyo Lili ketiga kalinya ya teman-teman ya. Tepuk tangan dong buat mereka. Oke.